Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kembali pada pagi hari ini kita bertemu di channel Robert Widi Minute with God. Ya, menit-menit bersama Tuhan pada kesempatan pagi yang indah ini. Izinkan saya untuk membagikan firman Tuhan. Yaitu saya beri judul, Takkan Kekurangan Aku. Takkan kekurangan aku. Kalau saya memberi judul ini, tentu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus pasti semuanya sudah hafal. Semuanya langsung tertuju pada satu pasal di dalam Mazmur. That's right, benar sekali saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur 23. Saya akan bacakan. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau boleh saya terjemahkan, ini ada dari bahasa Ibraninya saudara. Dari bahasa Ibraninya adalah Mizmor le David. Mazmur dari Daud. Jehovah itu dibaca Adonai. Adonai roe lo eksar. Tuhan adalah gembalaku. Lo tidak. Eksar itu artinya keinginan. Jadi tidak ada lagi keinginan saudara. Begitu Tuhan itu menjadi gembala kita, maka tidak ada lagi yang kita inginkan karena semuanya sudah Tuhan cukupkan. Apalagi yang kita perlukan saudara, Tuhan sudah cukupkan. Tuhan sudah sediakan saudara. Haleluya. Amin. Amin. Jadi itulah firman Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Takkan kekurangan itu artinya tidak ada lagi yang kita perlukan. Tidak ada lagi yang kita butuhkan ketika Tuhan itu menjadi gembala kita, saudara. Kita ibarat domba. Jika seekor domba itu ada dalam pemeliharaan gembalanya, dia merasakan pemeliharaan gembalanya yang luar biasa. So, apalagi yang diinginkan? Apalagi yang diinginkan, saudara? Semuanya sudah dicukupi. Semuanya sudah disediakan bagi dombanya. Tidak ada lagi. Lebih-lebih lagi, saudara, kita ini punya gembala yang luar biasa. Tidak lain adalah Tuhan kita sendiri, Tuhan semesta alam. Sehingga kita akan bisa berkata, not shall we want, nggak ada lagi yang aku inginkan ya Tuhan. More than enough, Tuhan adalah more than enough, lebih dari cukup. Bahkan lebih daripada hidup kita ini sendiri, saudara. Itulah gambarannya, saudara, mengapa saya beri judul temanya pada pagi hari ya, takkan kekurangan. Kalau Tuhan sudah menjadi gembala kita, tak ada lagi yang kita butuhkan. Tak ada lagi yang kita perlukan, saudara. Amin. Haleluya. Saya ingin berapa poin saja, saudara-saudara. Apa sih yang dibutuhkan oleh domba? Kalau lihat dari ayat-ayat tadi, saudara, ayat selanjutnya nanti, apa yang dibutuhkan oleh domba, saudara? Ayo, domba perlu apa dulu? Yang pertama, basic need. Domba itu perlu apa? Kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasarnya? Rumput, saudara. Makanan supaya tetap hidup itu adalah kebutuhan dasar. Dalam Mazmur 23 ayat 2 dikatakan, Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Wow, luar biasa, saudara. Kalau seekor domba itu makanan sehari-harinya adalah rumput. Kemudian gembala itu membaringkannya di padang berumput hijau. Apakah dia kekurangan? Inilah suatu bukti bahwa Tuhan kita sebagai gembala juga, gembala kita semua. Tuhan itu membaringkan kita di padang berumput hijau. Tuhan menyediakan apa kebutuhan dasar kita. Itu saudara-saudara. Saudara tidak perlu khawatir, saudara tidak perlu takut. Tidak perlu lagi meragukan janji Tuhan. Karena kebutuhan dasar. Kalau Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk hidup, kebutuhan dasar kita apa? Makanan. Basic need. Basic need pasti itu Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, coba kita lihat di dalam
Kejadian. Janji Tuhan itu sudah pasti ya, mencukupi kebutuhan dasar ciptaannya sejak dalam penciptaan manusia. Di dalam Kejadian 1:28, saya akan bacakan. Allah memberkati mereka. Jadi pada saat manusia diciptakan, kemudian Kejadian 1:28, itu mengatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya lanjutkan lagi Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah ya, lihatlah Tuhan, katakan kepada manusia yang ciptaannya, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu, saudara. Jadi pada saat penciptaan manusia, Tuhan berkata apa? Kuasailah ini, kuasailah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, ikan-ikan, laut, ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang, semua itu ditaklukkan dan Tuhan menumbuhkan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan yang berbiji untuk menjadi makanan bagi yang namanya kita manusia. Itu janji Tuhan, saudara-saudara, untuk mencukupi kebutuhan dasar ciptaannya. Haleluya. Jadi Tuhan tidak pernah, saudara, membiarkan ciptaannya itu kelaparan. Tidak pernah membiarkan ciptaannya manusia itu kekurangan. Kecuali satu hal, saudara. Apa? Hanya harus diingat satu hal diberikan oleh kita adalah manusia. Kita manusia ini apa? Usaha, kerja. Semua sudah Tuhan sediakan. So, apa yang kita lakukan? Apa yang kita perlukan? Ya usaha, ya kerja, karena kita sudah dikasih hikmat, kita sudah dikasih kuasa untuk menaklukkan semuanya itu. Hanya tinggal kita usaha, kerja, saudara. Kejadian 25, Kejadian 2 ayat 15. Ketika Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Apa? Untuk mengusahakan dan memelihara. Itulah saudara. Tuhan sudah menyediakan kepada Adam pada saat itu segala pohon-pohonan untuk menjadi makanannya. Segala tumbuh-tumbuhan untuk menjadi makanannya. Tetapi Tuhan katakan apa? Usahakan, pelihara taman itu. Artinya ada effort, ada usaha manusia untuk mencari makan. Itu karena apa? Kita sudah diberi kekuatan, diberikan anggota tubuh yang lengkap, diberikan tangan, diberikan pikiran, diberikan hikmat. Maka apa yang kita lakukan adalah ya usaha, saudara. Semua sudah Tuhan sediakan. Hanya tinggal kita bagaimana mengusahakan dan mengelolakan. Haleluya. Amin. Amin. Kemudian apalagi yang dibutuhkan oleh domba? Apa? Satu hal lagi adalah ketenangan, saudara. Ketenangan. Itu bukankah itu yang diperlukan oleh domba kalau dia bisa dapat tidur nyenyak, tenang, itu sudah lebih daripada cukup untuk kehidupannya. Kebutuhan dasar sudah ada. Tinggal ketenangan. Oleh karena itu dalam Mazmur 23 ayat 20 dikatakan, ini janji Tuhan, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Artinya apa? Air adalah lambang pergumulan, lambang persoalan kita, persoalan hidup, pergumulan hidup. Tetapi Tuhan akan membimbing kita ke air yang tenang. Dia akan membimbing kita ke air yang tenang. Persoalan boleh ada sebagai makhluk hidup, sebagai manusia yang namanya manusia hidup. Pergumulan boleh ada, tapi kita percaya Tuhan akan membimbing kita ke air yang tenang. Haleluya. Asal kita mau dibimbing oleh tangannya. Amin. Ketenangan ini adalah suatu hal yang sangat-sangat diperlukan oleh kita manusia. Terlebih-lebih di saat-saat seperti ini, saudara. Bukankah ketenangan adalah suatu barang yang mahal?
suatu keadaan yang dicari banyak semua orang, dan semua orang sepertinya susah untuk mendapatkan. Karena ketenangan tidak tergantung kepada kekayaan. Ketenangan tidak tergantung kepada kekuatan, kepandaian, apalagi kemewahan hidup. Tidak tergantung, saudara. Saudara mau bukti, di negara Amerika Serikat, saudara ya, negara yang katanya kaya, makmur. Tapi ada satu hal, fakta, di mana banyak orang sulit berlomba-lomba, bahkan mereka untuk mendapatkan yang namanya ketenangan. Dalam salah satu bukunya, Rick Warren adalah seorang evangelis di California, Amerika. Dia pernah mengungkapkan sebuah data statistik yang mengatakan bahwa orang-orang di Amerika Serikat itu mengkonsumsi 15 ton aspirin. Saudara tahu aspirin? Aspirin itu adalah obat untuk menenangkan pikiran, saudara. Menenangkan pikiran, dan konsumsinya mereka sungguh luar biasa. Berapa? 15 ton setiap hari. Luar biasa. 15 ton, saudara. Saudara akan bisa bayangkan bagaimana pil yang kecil-kecil itu dalam tumpukan 15 ton. Itulah konsumsinya masyarakat Amerika Serikat yang pernah dicatat oleh Rick Warren ini. Datanya pernah diungkapkan. Ternyata kemewahan hidup di sana, kemakmuran hidup di sana tidak berhubungan langsung dengan yang namanya ketenangan, saudara. Mereka semuanya berlomba-lomba mencari yang namanya ketenangan. Bahkan apalagi itu katakan, penjualan obat penenang sangat tinggi. Bahkan buku-buku rohani tentang ketenangan, buku-buku tentang ketenangan, baik itu buku rohani atau buku-buku ilmiah lainnya, sains, tapi mengenai tentang ketenangan pikiran, menjadi bestseller, saudara. Itu suatu bukti bahwa ketenangan ini adalah suatu kebutuhan selain kebutuhan dasar. Itu adalah kebutuhan manusia. Namun faktanya manusia sulit untuk mendapatkan ketenangan. Sulit untuk mendapatkan yang namanya ketenangan. Ketenangan hati dan pikiran. Mengapa? Karena mereka tidak tahu sumber ketenangannya itu dari mana. Haleluya. Itu, saudara. Saya mau katakan satu hal. Dari manakah sumber ketenangan itu sebenarnya? Di dalam Mazmur Daud ayat 62 ayat 2. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Haleluya, saudara. Jadi ketenangan itu, saudara. Kalau saudara yang mencari namanya ketenangan, maka saudara harus tahu dulu namanya sumber yang bisa memberikan ketenangan. Sumber yang bisa memberikan ketenangan tidak lain hanya di dalam Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allah saja. Bukan dekat kemewahan, bukan dekat kekayaan, bukan dekat dengan pekerjaan, bukan dekat dengan ketenaran, bukan dekat dengan dan sebagainya dengan apapun itu, tetapi hanya dekat Allah saja. Itu sarannya satu-satunya bila saudara ingin mendapatkan yang namanya ketenangan. Amin. Haleluya, saudara. Jadi kebutuhan ketenangan adalah kebutuhan yang juga sangat diperlukan oleh yang namanya domba, yang namanya kita sebagai manusia. Kemudian apalagi yang dibutuhkan oleh domba? Saya hanya memberikan beberapa poin saja. Jadi tadi apa tadi? Yang pertama, basic need. Basic need, kebutuhan dasar. Oke, kebutuhan dasar sudah. Kedua, kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan ketenangan. Kemudian kebutuhan yang ketiga, selain itu apa? Ini adalah kebutuhan juga yang sangat diperlukan oleh namanya domba. Apa? Perlindungan dan keselamatan. Haleluya. Perlindungan, keselamatan, saudara. Itu domba juga perlu yang namanya perlindungan. Apa yang terjadi begitu domba itu tidak ada perlindungan? Dia boleh dikenyangkan dengan kebutuhan dasarnya. Tapi begitu perlindungan dari gembala ini tidak ada,
dia akan menjadi tidak tenang lagi. Oleh karena itu yang dibutuhkan perlindungan dan keselamatan itu harus menjadi jaminan di dalam kehidupannya. Di dalam Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku, saudara. Jadi janji Tuhan, saudara, kembali lagi janji Tuhan sebagai gembala kita. Karena kita adalah domba-dombanya. Maka ketika kita memerlukan perlindungan dan keselamatan, Mazmur 23 ayat 4 adalah sebuah ungkapan bukti janji Tuhan. Bahwa gadamu, gadanya, gada itu adalah penjagaannya. Tongkat adalah pimpinannya, saudara. Guidance-nya Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur, memberikan penghiburan, memberikan kita perlindungan, saudara. Sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, hidup tidak selalu mulus, saudara. Tidak selalu rata saja. Terkadang kita harus melewati yang namanya lembah kekelaman, sekalipun kita ada di dalam Tuhan. Sekalipun kita ada di dalam Tuhan, saya katakan sekali lagi, tetapi ada saatnya kita harus berjalan juga di dalam lembah kekelaman. Amin, saudara. Saudara siap? Saudara harus siap. Satu jaminan tapi yang penting yang Tuhan akan berikan. Gadanya dan tongkatnya. Itu yang akan menyertai kita. Dan memberikan kekuatan. Menghibur artinya memberikan kekuatan pada kita. Untuk kita bisa melewati lembah kekelaman. Lembah kesukaran. Lembah air mata. Karena gadanya Tuhan. Penyertaan Tuhan itulah yang memberikan kita kekuatan, saudara. Amin. Amin. Namun, jika kita baca ayat sebelumnya di dalam Mazmur 23 ayat 3b. Ia menuntun aku di jalan yang benar. What? Di satu sisi, di dalam Mazmur 23, Tuhan mengatakan ia menuntun ke jalan yang benar. Tapi mengapa Tuhan membiarkan kita menuruni bukit, menuruni lembah kekelaman? Seperti ada sebuah kontradiksi, saudara. Namun saya boleh katakan, tidak ada kontradiksi, saudara. Apa artinya itu? Karena jalan Tuhan itu pasti selalu benar. Saya mau katakan satu hal. Jalan Tuhan itu pasti selalu benar. Walaupun tidak selalu mudah. Atau boleh saya balik. Saya balik, saudara. Jalan Tuhan itu memang tidak selalu mudah. Tapi itu pasti selalu benar. Oleh karena tidak mengatakan tadi dalam ayat 23, Tuhan mengatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar. Jalan yang benar itu belum tentu jalan yang mudah, saudara. Karena kita juga harus melewati yang namanya lembah kekelaman. Kita harus melewati yang namanya jalan-jalan yang terjal, bebatuan, mungkin membuat kaki kita berdarah, kita sakit, mengeluarkan air mata dan sebagainya. Tetapi yang satu hal yang pasti, jalan yang Tuhan tunjukkan itu adalah jalan yang benar. Itulah yang membuat kita hidup di dalam kebenaran. Amin. Paham maksud saya lah. Jadi walaupun jalan ini sulit, tidak mudah, tapi itu adalah jalan yang benar sesuai dengan tujuan yang Tuhan telah tetapkan. Oleh karena itu nanti dikatakan apa? Jalan yang benar. Amin. Saudara tidak perlu takut, satu hal saja yang penting saudara harus pegang bahwa penyertaan Tuhan dalam setiap jalan yang kita lalui itu adalah yang paling penting. Apapun saudara jalan yang saudara lewati saat ini penuh kesulitan, penuh air mata, satu hal yang saudara harus pegang bahwa penyertaan Tuhan itu harus ada dalam setiap jalan yang kita lalui. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara. Dan lebih lagi, saudara, kita punya gembala. Yesus Kristus ini adalah gembala yang agung. Hanya di dalam dialah ada keselamatan. Di dalam Yohanes 14 ayat 6.
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ketika saudara dibawa ke jalan yang benar, artinya saudara berada di dalam keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Keselamatan itu adalah hidup kekal, saudara. Bukan hanya keselamatan secara fisik di dunia ini, tapi ini lebih mengarah kepada keselamatan dan kehidupan kekal nanti, saudara. Ini adalah hidup di dalam kekekalan. Ketika saudara berjalan di dalam jalan kebenaran, yaitu di dalam Yesus Kristus, pengenalan akan Yesus Kristus, maka saudara sebenarnya sudah berjalan dalam sebuah tujuan, di mana tujuan akhirnya adalah keselamatan dan hidup yang kekal. Haleluya, saudara. Paham maksud saya? Amin. Itulah jalan yang benar. Jadi ini ada sebuah korelasi, saudara. Ketika Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar, dan jalan itu adalah Dia sendiri, saudara. Jalan menuju kepada kehidupan yang kekal, bukan hanya perlindungan dan keselamatan secara letterlek, secara jasmani, tapi lebih daripada itu artinya maknanya, yaitu kebenaran, keselamatan, perlindungan, dan tujuan akhir hidup kita adalah hidup yang kekal. Haleluya, saudara. Jadi finally, jika semuanya sudah kita temukan di dalam Tuhan, kembali lagi kita kepada ayat tadi, Tuhan sebagai gembala agung kita, Yesus Kristus sebagai gembala agung kita, saudara. Apalagi yang kita inginkan? Apalagi kebutuhan dasar semuanya, perlindungan, penyertaannya sudah ada. Bahkan lebih daripada itu, saudara, keselamatan kehidupan kekal sudah menjadi jaminan bagi kita. So, apalagi yang kita inginkan? Oleh karena itu, Mazmur 23 ayat 1, sesuai dengan temanya tadi saya katakan, jika Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya, tidak ada lagi yang kita perlukan. Tidak ada lagi yang kita butuhkan ketika Yesus menjadi gembala agung kita. Haleluya. Haleluya. Amin, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Shalom. Tuhan memberkati.